Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Objectivity akan mendiskusikan diskusi kami hari ini. Perkenalkan, nama saya Nura Moimin Haitaran. Saya Kirana Gunoktovia. Saya Rosti. Saya Nengelan Berlian. Saya Brenda Sujanto. Oke guys, nah jadi pertama kita bahas dulu ya soal pertama. Menurut Laudan, sains dan non-sains itu nggak perlu dipisah-pisah lagi. Nah, menurut kalian, kalau kita setuju sama pendapat beliau, ada untung ruginya nggak sih buat sains? Kalau keuntungannya mungkin jadi lebih inklusif ya. Soalnya kalau batasan sains dan non-sains dihapus, lebih banyak bidang bisa diakui sebagai ilmu pengetahuan. Jadi nggak ada yang nganggap kurang ilmiah hanya karena metodenya beda. Iya, setuju. Terus mungkin juga bisa lebih fleksibel dalam eksplorasi pengetahuan. Kadang kan ya ada penelitian yang metodenya beda dari standar ilmiah, tapi tetap punya nilai dan manfaat. Kalau terlalu ketat batasannya, bisa jadi banyak inovasi malah nggak diakui. Tapi di sisi lain, kalau nggak ada batasan bisa jadi bahaya loh. Soalnya nanti semua orang bisa klaim kalau teori dan keyakinan mereka itu tuh sains, padahal nggak ada bukti yang jelas. Jadi kayak makin banyak pseudoscience yang masuk dan bikin bingung. Udah belum? Nah, itu dia. Saya kan pakai metode yang ketat ya. Ada pengujian, ada filsifikasi. Kalau kita ikutin Laudan dan ngelepas batasan itu, bisa-bisa semua hal yang nggak bisa diuji ilmiah jadi dianggap valid sama semuanya. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya, kalau kita setuju sama Laudan, sains bisa jadi lebih luas dan terbuka, tapi ada risiko, jadi kurang kredibel karena nggak ada standar yang jelas, gitu kan ya? Yep. Ya, jadi mungkin solusinya bukan menghapus batasan kali ya, tapi lebih fleksibel dalam menilai metode penelitian. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dilti bilang kalau ilmu alam dan ilmu sosial itu harus dibedakan. Kita perlu pembedaan itu nggak sih? Kalau menurut aku sih perlu ya, soalnya ilmu alam itu kan pakai metode yang objektif dan eksperimental, sedangkan ilmu sosial lebih ke pemahaman manusia dan budaya yang sifatnya itu cenderung ke subjektif. Setuju. Ilmu alam kan bisa diuji dengan eksperimen berulang. Hasilnya terus konsisten, sementara ilmu sosial lebih kompleks karena manusia itu nggak bisa diprediksi kayak reaksi kimia atau hukum kimia. Tapi justru karena itu, aku rasa pembedaan ini jangan terlalu kaku. Soalnya banyak juga metode dari ilmu alam yang bisa diterapin ke ilmu sosial, kayak statistika atau analisis data. Jadi lebih baik dipisahkan tapi tetap ada kolaborasi. Benar banget nih, sekarang kan makin banyak pendekatan indisipliner, misalnya tipologi ini bisa pakai metode eksperimen dari ilmu alam, tapi tetap ada aspek subjektifnya gitu. Jadi lebih ke arah saling melengkapi aja sih. Jadi kesimpulannya, kita tetap perlu membedakan ilmu alam dan ilmu sosial karena metodenya beda. Tapi di sisi lain, kita nggak boleh menutup kemungkinan buat kerjasama antara keduanya, biar hasilnya lebih kaya. Oke, mantap. Jadi gitu ya poin-poin yang tadi kita diskusiin. Udah siap belum? Salah. Kata-katanya gimana ya?